Tuan, Sungai Doudi ini sepertinya tidak ada habisnya, dan sepertinya semakin jauh. Xiao Yan juga terbang di Sungai Doudi untuk waktu yang lama, dan juga menemukan sesuatu yang salah. Hehe, kamu pergi ke tempat yang tepat. Ini hanya beberapa pertahanan untuk pemilik tubuh Kaisar Dou peringkat ke-10. Bagaimanapun, tubuh Kaisar Dou peringkat 10 sangat kuat di paviliun dupa pembakaran ini. Itu adalah satu-satunya yang menakutkan seluruh Suan Santian, jadi beberapa metode khusus masuk akal. Karena itu, tapi di mataku, itu hanya penutup mata, dan itu tidak terlalu berguna. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, jelas mendapatkan banyak energi naga di alam rahasia hutan mayat Yin, yang membuat kekuatan Raja Naga Emas itu juga telah pulih. Xiao Yan dapat mendengar bahwa tuannya, Raja Naga Emas, sekarang memiliki banyak kepercayaan. Keyakinan ini seringkali datang dari kekuatan yang kuat. Menurut dugaan Xiao Yan, kekuatan tuannya saat ini, Raja Naga Emas, tidak sekuat Raja Xuanling, tapi dia jelas tidak lebih lemah dari Mu Suzi. Chang Yu adalah orang kuat dari Kaisar Bintang 7 Dou. Adapun wakil ketua aula mereka, Mu Suzi, kekuatannya harus lebih kuat dari Chang Yu. Kekuatan Raja Xuanling adalah dia melangkah ke ranah Kaisar Bintang 9 Dou. Oleh karena itu, kekuatan tuannya Raja Naga Emas saat ini harus berada di antara Mu Suzi dan Raja Xuanling. Tunggu sebentar, tepat ketika Xiao Yan datang ke tempat di mana cahayanya tidak terlalu terang, suara Raja Naga Emas muncul. Mendengar ini, Xiao Yan juga menghentikan kecepatannya, dan kemudian berdiri kosong di atas kekosongan Sungai Doudi. Fluktuasi energi di sini, sepertinya berbeda dari tempat lain. Xiao Yan juga menemukan sesuatu setelah penyelidikan yang cermat. Tampaknya ruang di sekitarnya cukup aneh. Kekuatan lain di ruang ini jauh, seolah-olah mereka sangat takut dengan ruang di mana Xiao Yan berada. Mengaung, Raja Naga Emas juga mendengus kejam di ruang di depannya, dan kemudian Xiao Yan juga menemukan bahwa ruang di depannya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan menggeliat di bawah auman tuannya, Raja Naga Emas. Di langit yang awalnya tertutup cahaya putih, sebuah pintu emas muncul saat ini, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Ikuti aku, Raja Naga Emas juga berkata, lalu masuk terlebih dahulu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia buru-buru mengikuti. Baru saja melangkah ke ambang pintu di depannya, perasaan pertama Xiao Yan adalah bahwa dia telah memasuki ruang yang aneh. Namun, saya ingat apa yang dikatakan Mu Suzi, jadi saya pikir datang ke ruang aneh ini juga merupakan ruang untuk mendapatkan tubuh Kaisar Dou. Hati-hati, ini adalah ruang independen, dan itu harus menjadi tempat di mana tubuh Kaisar Dou peringkat ke-10 ada. Namun, tubuh Kaisar Dou peringkat 10 tidak begitu mudah didapat. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Xiao Yan dan Raja Naga Emas, ketika sosok mereka bergerak, pemandangan di depan mereka juga berubah, dan saat berikutnya, mata mereka menjadi cerah. Hal pertama yang menarik perhatian Xiao Yan adalah sebidang tanah yang relatif datar. Di atas tanah, tanah emas juga menarik perhatian Xiao Yan. Kenapa tanah di sini berwarna emas? Xiao Yan juga bertanya-tanya, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa yang besar langsung menyelidiki. Pada saat kekuatan jiwa besar Xiao Yan muncul, tanah emas juga berubah, dan kemudian pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, itu melahap kekuatan jiwa Xiao Yan. Apa sebenarnya tanah liat emas ini? Itu benar-benar bisa melahap kekuatan jiwaku. Xiao Yan juga terkejut, jelas dia tidak menyangka bahwa tanah emas yang tampak biasa di depannya mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat fenomena aneh seperti itu, dan dia segera melihat sekeliling dengan waspada. Matanya terus menyapu bolak-balik, dan dia menemukan bahwa tidak ada yang luar biasa, dan kemudian dia mengerutkan kening. Mungkinkah itu salah? Xiao Yan juga berkata, karena apa yang muncul di depan Xiao Yan saat ini hanyalah sebidang tanah emas yang sangat datar, dan untuk tanah itu, tidak ada apa-apa. Tuan, Xiao Yan juga meninggikan suaranya, dan kemudian perlahan menghadap Raja Naga Emas yang berdiri di atas kepalanya. Sepertinya kita tidak melakukan kesalahan. Tubuh Kaisar Petarung peringkat 10 seharusnya ada di sini. Raja Naga Emas juga tertawa. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga melanjutkan, lihatlah tanah liat emas di depanmu dan tunjukkan kekuatan prasasti ilahi. Ya,
Xiao Yan mendengar itu, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia menekan rasa ingin tahunya, lalu menutup matanya, dan berkomunikasi dengan tulisan kelahiran, gerakan ajaib, di kedalaman Ni Gong Wan di tubuhnya. Bum bum bum. Xiao Yan juga secara langsung memanggil prasasti inti gerakan ilahi, dan kemudian kekuatan tak terlihat perlahan terpancar dari prasasti ilahi. Segera, kekuatan prasasti yang tak terlihat juga memenuhi tanah emas ini. Sama seperti Xiao Yan membuka matanya, dia merasakan aura aneh, dan kemudian saat berikutnya, tanah emas di bawah kakinya tampaknya memiliki kehidupan, dan aura kuno muncul seketika bersama dengan cahaya keemasan yang memenuhi seluruh ruang. Dengan munculnya sinar cahaya keemasan, di atas tanah emas yang awalnya kosong, aula emas yang indah perlahan bangkit. Aula utama berbentuk lingkaran, dan sepertinya tertutup, dan tidak ada jejaknya dari luar, tetapi dapat dipastikan bahwa aula utama ini adalah tempat di mana tubuh Dou peringkat ke-10 disimpan. Selain aula ini, hal yang paling mencolok adalah bagian atas aula. Di suatu tempat, sepertinya ada patung manusia hidup. Patung itu berdiri perlahan, menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan tangan lainnya di belakang membuka mulutnya sedikit, jelas mengatakan sesuatu. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa pupil patung itu ada di antara kedua matanya. Itu juga perlahan memancarkan tampilan yang berbeda. Sebuah patung sebenarnya bisa melakukan banyak hal, dan orang yang mengukirnya bisa disebut jenius. Saya tidak tahu mengapa, saat Xiao Yan melihat patung ini, dia merasakan rasa takut di hatinya. Ini seperti patung itu hidup. Napas ini, Kaisar Abadi. Suara Raja Naga Emas, dan kemudian menatap bagian atas aula besar. Di atas aula utama, sebuah patung perlahan berdiri di atasnya. Dan bahkan jika mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan aura kehancuran dari patung ini. Kaisar Abadi, Xiao Yan juga bingung, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan gumaman. Aku tidak menyangka akan bertemu Kaisar Abadi di sini. Masih ada banyak kejutan dalam suara Raja Naga Emas, dan setelah beberapa saat terkejut, dia juga pulih dan berkata, Kaisar Abadi ini adalah seorang pahlawan. Ingat bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, alien menyerbu dunia manusia dalam skala besar. Dengan kekuatannya sendiri, Kaisar Abadi ini secara paksa melawan dua pembangkit tenaga alien tingkat Kaisar. Suara Raja Naga Emas, tetapi mendengar Xiao telinga Yan, ada gelombang kekerasan. Mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi dua tingkat kaisar dari ras jahat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan kemudian berkata tidak percaya. Dua klan jahat asing tingkat kaisar, apa artinya ini? Xiao Yan sangat jelas. Kekuatan ras alien dibagi menjadi 5 tahap, yang merupakan 5 alam kaisar langit dan bumi. Alien tingkat surga adalah yang terlemah, dan alien tingkat raja adalah yang terkuat. Namun, ras jahat asing tingkat kaisar ini, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu, kekuatannya pasti sebanding dengan kaisar abadi manusia. Bahkan jika kekuatan ras jahat di luar wilayah tidak cukup baik, itu masih sebanding dengan manusia kuat yang bertarung dengan makhluk abadi. Kaisar abadi mengandalkan Kaisar Dou peringkat 10 untuk berurusan dengan dua ras jahat asing tingkat kaisar. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut dengan ini? Dan yang paling penting adalah bahwa Kaisar Abadi ini hanyalah Kaisar Dou di puncak Kaisar Bintang 9 Dou. Namun, mampu melawan dua ras alien yang sebanding dengan tingkat manusia yang bertarung dengan makhluk abadi, inilah yang paling mengejutkan Xiao Yan. Beberapa hal, aku akan memberitahumu perlahan di masa depan. Sekarang, biarkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Perang puluhan ribu tahun yang lalu itu tragis. Itu akan terjadi pada saat 7 dunia kita terus-menerus bertarung dalam pertikaian, dan ras jahat dari luar wilayah menyebabkan banyak orang kuat tiba dalam sekejap. Pada saat itu, 7 alam juga dipaksa untuk mengakhiri pertikaian, karena mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa besar sumber daya dan wilayah masing-masing dari 7 alam, jika mereka diserang oleh ras jahat dari luar dunia, maka tidak akan menjadi giliran mereka untuk berjuang untuk pertikaian. Jadi ini adalah pertama kalinya untuk mengakhiri pertikaian, memadatkan pertempuran kekuatan tertinggi dari seluruh 7 dunia dan yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa tahun, dan pada akhirnya, dengan mengorbankan 7 alam kami berhasil mengusir ras jahat dari luar wilayah.
Namun, banyak di 7 alam binasa atau jatuh ke dalam reinkarnasi. Petik 2. Kaisar abadi ini adalah yang jatuh. Karena saya ingat dengan jelas pada saat itu, Kaisar abadi ini, dengan kekuatan puncak Kaisar Do, dan dengan bantuan tubuh Kaisar Do peringkat 10 yang kuat, secara paksa menyeret 2 ras jahat asing tingkat Kaisar, bahkan jika mereka di antara 7 dunia, reputasi Kaisar abadi ini juga sangat terkenal. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan, jelas mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Xiao Yan juga diam. Jelas, Xiao Yan tahu sesuatu tentang apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Di antara 7 alam, setiap alam terdiri dari alam yang tak terhitung jumlahnya, dan alam setiap alam juga dibagi menjadi 3 jenis atas, tengah dan bawah. Benua Dodi setara dengan 4 benua Doqi. Oleh karena itu, Xiao Yan juga menyadari pertempuran 7 alam, dan dia juga memulai pertarungan karena dia ingin bersaing untuk sumber daya dan wilayah. Namun, pikiran Xiao Yan tidak bertahan lama, dan matanya kembali ke patung di atas aula utama. Kalau begitu, seharusnya Kaisar abadi. Xiao Yan juga bergumam, dan jelas ada sedikit rasa hormat dalam suaranya. Kaisar abadi ini dapat mengandalkan kekuatan puncak Dodi untuk secara paksa menahan 2 ras jahat asing tingkat Kaisar, menyerahkan hidupnya ini cukup untuk dihormati oleh Xiao Yan. Aku tidak menyangka Kaisar abadi ini jatuh di sini. Suara Raja Naga Emas penuh dengan rasa kasihan yang mendalam. Jika bukan karena pertikaian di antara kekuatan teratas di 7 alam, pertempuran tidak akan begitu tragis, dan memberikan waktu kepada Kaisar abadi. Raja Naga Emas juga percaya bahwa Kaisar abadi pasti akan menjadi Kaisar abadi. Bahkan lebih kuat, sangat disayangkan bahwa waktu tidak menunggu saya, Kaisar abadi ini telah jatuh. Meskipun ada tubuh Kaisar Do Kaisar peringkat 10 di sini, tidak ada warisan Kaisar abadi. Saya pikir Kaisar abadi juga untuk menjaga terhadap ras jahat asing, sehingga tubuh Kaisar Do peringkat 10 dipisahkan dari warisannya sendiri. Jadi sepertinya ini bukan tempat Kaisar abadi jatuh, kata Raja Naga Emas setelah merasakannya. Ayo pergi, hari ini adalah untuk membiarkanku mengalahkan Kaisar petarung peringkat 10 yang cukup untuk mengejutkan orang banyak, dan membiarkan cahaya Kaisar abadi muncul kembali. Raja Naga Emas juga berkata, tetapi ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Baiklah, Xiao Yan pun menjawab. Jelas Xiao Yan juga tahu bahwa jatuhnya Kaisar abadi ini cukup disayangkan. Anda harus tahu bahwa Kaisar abadi ini dapat menyeret 2 ras jahat asing yang sebanding dengan tingkat manusia abadi yang bertarung dengan kekuatan puncak Kaisar. Namun, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan kemudian berjalan perlahan menuju aula emas dengan langkah penuh semangat. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa saat dia semakin dekat ke aula, patung yang berdiri di atas aula perlahan terbangun. Satu langkah. Langkah kedua. Hanya dalam beberapa saat, Xiao Yan juga datang ke pintu aula utama. Gerbang di pintu masuk aula utama tingginya 10 meter. Melihat gerbang megah aula utama, Xiao Yan merasa bahwa kemegahan ini bukanlah penampilan asli dari aula utama. Cahaya keemasan ini sepertinya memancar dari sesuatu. Senior, aku telah menyinggungmu. Xiao Yan juga membungkuk sedikit ke pintu aula utama, dan menarik napas dalam-dalam. Energi di tubuhnya didorong hingga batasnya, dan kemudian dia mencengkeram pegangan pintu di pintu dengan kejam dengan kedua tangan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba menarik, dan tiba-tiba, pintu aula utama, yang tertutup rapat, juga perlahan terbuka. Setelah itu, aura yang sangat kuno juga terpancar dari aula. Membuka pintu, Xiao Yan juga masuk. Bagian dalam aula sangat kosong, melihat sekeliling, ada aula melingkar dengan radius hampir 1000 meter. Hanya saja di aula utama saat ini, tubuh emas juga perlahan muncul di tengah aula. Ini, Xiao Yan jelas merasakan bau yang familiar dari tubuh emas di tengah aula. Itu adalah tubuh seorang kaisar petarung kelas 10. Xiao Yan juga bergumam dan melihat ke tengah aula. Kaisar abadi mampu mengandalkan kekuatan puncak Kaisar Do untuk secara paksa menghadapi 2 ras asing yang sebanding dengan tingkat dosian manusia, dan dia pasti bisa melakukannya dari Kaisar Do peringkat ke-10 ini. Kamu adalah orang ketiga yang datang ke sini. Sebuah suara lembut juga perlahan bergema di aula. Pada saat yang sama, pintu aula utama juga tertutup rapat. Kaisar abadi, ini kekuatan yang sangat menakutkan. Namun,
Aku, Xiao Yan, telah mengambil keputusan tentang Dou di peringkat 10 ini. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Suara barusan diucapkan oleh patung yang berdiri di atas aula, sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Hanya saja, bahkan sisa-sisa Kaisar, tekanan pada Xiao Yan benar-benar tidak kecil. Mengikuti suara Kaisar, tekanan mengerikan juga bergegas menuju Xiao Yan dalam sekejap. Tekanan mengerikan menyapu anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba runtuh. Kata-kata Kaisar ini, kekuatannya sangat menakutkan.